penting ketika kita bertemu dengan Idul Fitri untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang mengkotori makna Idul Fitri sendiri gitu. Bahkan kalau ketika Idul Fitri kita seringkali berdoa kan dan mengucapkan ini kepada yang lain, misalnya kalimat minal aidina wal faizin. Kita seringkali mengartikannya dengan mohon maaf lahir batin. Padahal kalau bicara leksi bukan itu artinya. Minal aidina wal faizin itu artinya semoga kita kembali dan kita mendapatkan kemenangan. Karena kita kembali kepada kesucian, maka otomatis kita menjadi menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tala'al badru 'alaina min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Idul Fitri itu adalah satu momentum di mana kita semua kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian. Fitrah kita adalah fitrah orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Bahwa dulu ketika kita berada dalam kandungan rahim ibunda kita, itu ada pertanyaan dari Allah kepada setiap kita. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku, Tuhan kami sekalian. Maka bicara tentang fitrah ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kullu mauludin yuladu adalah fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi, maka keadaan lingkungannya lah yang membuat dia yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah lingkungannya. Maka penting ketika kita bertemu dengan Idul Fitri untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang mengkotori makna Idul Fitri sendiri gitu. Bahkan kalau ketika Idul Fitri kita seringkali berdoa kan dan mengucapkan ini kepada yang lain, misalnya kalimat minal aidina wal faizin. Kita seringkali mengartikannya dengan mohon maaf lahir batin. Padahal kalau bicara leksi bukan itu artinya. Minal aidina wal faizin itu artinya semoga kita kembali dan kita mendapatkan kemenangan. Karena kita kembali kepada kesucian, maka otomatis kita menjadi menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka ada hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan ketika Idul Fitri. Jadi ada perilaku atau sikap yang seringkali terjadi yang sebenarnya itu masuk kategori yang dilarang gitu. Sehingga kita harus coba menghindarinya agar tidak menjadi kebiasaan yang laten, yang terus-menerus kita lakukan. Apa di antaranya Ustaz? Pertama, ketika Idul Fitri itu jangan berlebih-lebihan, khususnya dalam mengkonsumsi makanan. Oke? Kita tahu bahwa ketika Idul Fitri itu yang dihidangkan di meja memang makanan yang istimewa gitu ya. Relatif berbeda dengan hari-hari yang lain. Sehingga kadang kita nggak bisa kontrol nafsu makan kita, nggak bisa kontrol bagaimana cara makan kita, sehingga yang terjadi adalah berlebihan. Padahal dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa wakulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi hati-hati. Ini perkara yang mungkin ya sering atau pernah kita lakukan. Yuk bismillah, di Idul Fitri tahun ini kita perbaiki. Makan secukupnya saja ya. Jangan terlalu berlebihan. Yang kedua, berlebihan dalam berpakaian dan berdandan. Nah, seringkali pakaian yang bagus dan indah yang memang disunahkan untuk dikenakan pada hari raya Idul Fitri menjadikan kita terjebak pada sifat berlebihan dalam berpakaian ataupun berdandan, sehingga terkadang mohon maaf ada kesan aurat juga tidak terjaga, kemudian ya terlalu ketat gitu ya bagi para akhwat,
kemudian juga terlalu mencolok kadang-kadang gitu. Nah, ini perlu disesuaikan agar kemurnian dan kesucian dari Idul Fitri itu tidak terkotori dengan sikap kita yang terlalu berlebihan dalam berpakaian dan berdandan. Ujungnya bukan hari raya, tapi jadi hari ria. Kita menyebutnya Idul Fitri sebagai hari raya, tapi kalau dandanan kita yang terlalu menor, pakaian kita yang terlalu wah, ya, dalam pandangan orang lain barangkali begitu, bukan menjadi hari raya, tapi jadi hari ria, sehingga hilang semua amal ibadah kita. Sebagaimana juga hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah, wala tabarrojna tabarrojal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias dengan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi secukupnya saja. Secukupnya saja. Silahkan pakai pakaian yang terbaik karena memang disunahkan seperti itu, ya, disunahkan. Jadi kalau kita ketika Idul Fitri menggunakan pakaian terbaik, memang itu sunnahnya, ya. Tapi kan terbaik itu nggak harus mahal. Terbaik itu nggak harus mewah. Terbaik itu mana yang benar-benar indah dalam pandangan Allah, tidak berlebihan, tidak masuk kategori boros dan segala macam, sehingga insya Allah kita masuk pada bab yang bisa menghadirkan kebaikan dari pakaian yang kita tampilkan ketika Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini seringkali terjadi gitu ya, karena sesama teman dengan sahabat kita udah lama nggak ketemu, karena Idul Fitri kemudian kita mengabaikan bagaimana tata cara untuk bersalaman gitu. Nah, Ustadz, bagaimana seharusnya? Ya, kalau dengan beda lawan jenis kita yang bukan mahramnya, cukup tangannya disimpan di depan dada kita dan kita sampaikan mohon maaf lahir batin. Ya, tidak usah dalam artian mungkin berjabat tangan, bahkan mohon maaf ada yang cipika-cipiki gitu. Insya Allah kok, walaupun cuman tangannya disimpan di sini, kita masih bisa mendapatkan kebaikan untuk menghadirkan keberkahan dari momentum Idul Fitri ini. Kemudian juga yang keempat, berlebihan dalam tertawa atau bercanda, ya. Ini harus benar-benar juga dipastikan untuk tidak terlalu berlebihan ketika kita bercanda atau tertawa dengan keluarga dan saudara kita. Kita tahu Idul Fitri itu momentum kumpul dan seringkali ada bab-bab yang membuat kita tertawa, cekak-cekik yang kemudian kita lupa bahwa ada aturan dalam Islam gitu ya. Padahal disebutkan juga bahwa orang yang tertawa berlebihan, banyak tertawa, maka akan mengeraskan hati. Justru harusnya ketika Idul Fitri itu kita banyak merenung kepada Allah dengan cara banyak bertakbir. Dan kita ya berharap agar kemudian juga walaupun kita berpisah dengan Ramadan dan kita masuk kepada Idul Fitri, kita masih bisa mendapatkan kebaikan dari Idul Fitri itu. Gitu. Yang kelima, mengulur-ngulur waktu sholat. Nah, karena dengan alasan silaturahim gitu ya. Nah, maka oleh karena itu juga tetap hati-hati. Jangan mengulur-ngulur waktu sholat ketika hari raya Idul Fitri di 1 Syawal itu. Dengan alasan mengedepankan silaturahim. Jadi kalau pas waktu sholat, ya bismillah kita kejar waktu sholat terbaik di awal waktu. Kemudian yang keenam, boros dalam pengeluaran uang. Ya, jajan berlebihan. Termasuk juga mungkin yang harus diperhatikan adalah kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita. Beda lagi dengan infak sodako. Justru ketika Idul Fitri itu di saat momentum bahagia, kita juga harus menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Jangan sampai kita makan enak, kita pakai pakaian yang bagus, tapi barangkali ada saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Maka jika kita berlebih, ada rezekinya, yuk silakan kita berbagi. Jangan kemudian kita malah sibuk dengan boros untuk diri sendiri. Insya Allah jika itu yang kemudian dihadirkan, maka Idul Fitri kita akan lebih baik, akan lebih berkah. Sebagaimana seringkali kita berdoa ya ketika Idul Fitri itu adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah dan sebagai hamba-hambanya yang menang melawan hawa nafsunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari apa yang dilarang dan juga yang sering jadi kekeliruan saat Idul Fitri tadi. Ya, pertama jangan boros ya, boros ketika makan atau berlebihan ketika makan, kemudian berlebihan ketika berpakaian, berlebihan dalam menggunakan uang jajan,
kemudian berjabat tangan dengan yang bukan mahram atau bersentuhan dengan yang bukan mahram, kemudian tertawa atau bercanda berlebihan, dan mengulur waktu-waktu sholat. Semoga ini bisa menjadi panduan untuk menjadikan momen Idul Fitri kita di tahun ini lebih baik daripada momen-momen Idul Fitri yang sebelumnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya dan insya Allah melembutkan, membersihkan serta mensucikan diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Selamat berbahagia dan selamat berkumpul dengan keluarga. Ustaz Hilman Fauzi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا